keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Jadi ada survei Mas Bro. Menurut survei PEW namanya, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah umumnya memiliki tingkat doa harian yang tinggi. Dan Indonesia jadi salah satunya gitu. Jadi ada Indonesia, habis itu Nigeria, Brazil, Bangladesh, dan urutannya, dan Indonesia ada di 10 teratas gitu. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah secara umum memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara barat. Tuh, Mas Bro. Menurut Mas Bro gimana? Keimanan, keyakinan, kealiman kepada Tuhan itu tujuannya biar kita berakhlak baik gitu. Kaya raya pun tak masalah asal bawa rahman. Berjabatan tinggi tidak masalah asal bawa rahman. Punya usaha besar, bahkan satu dunia dia punya, tak masalah asal bawa rahman. Jadilah ahli yang ingat Tuhan, sehingga ahlinya tuh ada manfaatnya. Jadilah kaya yang ingat Tuhan, sehingga kayanya berguna. Jadilah berjabatan tinggi yang ingat Tuhan. Jadi bukan karena, kalau kedekatan dengan Tuhan itu disebut spiritual kan. Ya, jadi bukan karena spiritual itu terus miskin. Bukan. Gunakanlah apa yang engkau punya selama hidupmu untuk menuju Tuhan. Anggap saja aku sangat dekat dengan Tuhan, tapi kalau bini dan anakku kelaparan, kenapa sih orang itu selalu mengertikan bahwa kalau dekat Tuhan itu tak boleh kaya, tak boleh punya sesuatu gitu. Jadilah presiden yang bawa rahmat. Jadilah menteri yang bawa rahmat buat alam. Jadilah gubernur yang bawa rahmat buat alam ini. Jadilah wali kota yang membawa rahmat buat alam ini. Jadilah anggota DPR RI yang bawa rahmat. Jadilah polisi yang bawa rahmat. Jadilah TNI yang bawa rahmat. Kan gitu. Jadi guna kedekatan kita dengan Tuhan itu agar apa yang ada di diri kita, agar apa yang dititipkan Tuhan itu jadi rahmat. Banyak orang itu bilang dunia ini fana dan ada yang kekal, benar nggak? Nggak akan nyampe kepada yang kekal itu. Kalau yang fana ini tidak kita gunakan untuk bawa rahman. Jadi hidup ini kompetisi gitu.
Kalau kau bisa bawa Rahman dengan niat, ucap, dan tingkah lakumu serta apa yang ada pada dirimu, susah kau menuju surgaku. Kan gitu. Dekat kepadaku bukan berarti meninggalkan duniamu. Tapi dekat dengan aku agar kau bisa jadi manfaat. Agar kau bisa jadi Rahman. Karena kalau kau kaya, kalau kau hebat lupa dengan aku, engkau akan semau-maunya. Jadi kespiritualitasan itu bukan berarti membuat kita miskin, harus bukan. Nah, cuma banyak orang yang mengartikannya seperti itu. Dunia ini fana, maka mau mati aja. Dunia ini fana, nggak usah kaya. Fana itu artinya pasti berakhir. Itu arti fana tuh. Nah, sesuatu yang berakhir pasti dimintai pertanggungjawaban. Nanti untuk menuju kepada yang tidak berakhir. Tapi tidak akan sampai kepada yang tidak berakhir itu kalau di dunia yang dianggap fana ini, yang fana ini, kita tidak mencerminkan kita tidak mencerminkan sebagai manusia yang menuju kekal, ngerti? Fana kan berakhir, baka itu kekal, alam baka, alam kekal. Dunia ini kosong, apa sih? Kosong itu berisi itu kosong. Apa sih? Gitu. Engkau tidak akan sampai ke rumah Birgi yang istimewa. Kalau apa yang dititipkan Birgi ke dirimu tidak bawa manfaat, bawa kehancuran, gak akan diterima Birgi kan? Gitu aja. Disebut karena dunia ini pasti berakhir, maka jangan didewa-dewakan, maka jangan dituhankan. Tapi kalau selama engkau hidup di dunia ini sebagai mediamu untuk menuju kekal, dengan cara ingat dan bawa Rahman, itu tidak salah. Para orang-orang yang katanya bertuhan selalu berbicara kayak gitu. Tapi dia sendiri kaya raya. Karena itu nggak masuk di akal. Fana itu bukan berarti tidak ada, tapi berakhir. Kalau kekal itu tidak berujung, disebut baka. Gitu. Nah, banyak orang mengertikan fana itu tidak ada. Sesungguhnya aku ini tidak ada. Gimana? Itu siapa? Itu mah fana. Kenapa kau nikahi? Ya kan sementara aja. Daripada gak ada waktu. Gunakanlah niatmu, ucapmu, dan tingkah lakumu itu untuk jadi manfaat. Agar apapun itu kuridhoi. Jadi tidak salah lah kalau mau kaya. Asal bawa Rahman. Tidak salah punya jabatan tinggi. Asal bawa Rahman. Tidak salah jadi pebisnis hebat. Asal bawa Rahman. Dan ingatlah ya,
suatu hari dunia ini berakhir. Maka jangan dianggap kekal. Gitu. Sebenarnya kalau ngerti enak sih. Kadang ya nggak ngerti ngomong, makanya berbelat-belit. Itu kan tujuan pertanyaan tadi. Karena salah pengertian diriku ini bertuhan, sehingga aku tidak mau berduit, tidak mau kaya, hidup sendirian aja. Tapi kemana istriku nanti, kemana anakku, kan gitu. Apa memang begitu yang disuruh Tuhan? Atau karena salah pengertian? Nah gitulah. Ya. Udah gitu aja gitu. Ya. Oke. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?